Halo, jumpa lagi di Tommy Channel. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, kita akan membahas sedikit berbeda dari biasanya, yaitu tentang perekonomian internasional. Adanya perekonomian internasional yaitu akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebagai contoh, sumber energi Amerika Serikat sangat bergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Nah, dari situlah awal mula terjadinya perekonomian internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Apa itu GDP? GDP adalah atau yang sering kita dengar yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu prodi tertentu. Kali ini, perdagangan internasional dibagi menjadi dua sub-sub bahasan utama, yaitu faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional ini dibagi menjadi 4 pokok-pokok utama, yaitu yang pertama ialah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, dan yang kedua memperoleh keuntungan dari spesialisasi, ketiga memperluas pasar dan menambah keuntungan, serta yang keempat ialah transfer teknologi modern. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebutlah diantaranya yaitu kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, diharapkan setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua ya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Dan yang seterusnya ialah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi. Kelebihan produksi ini menyebabkan turunnya harga produk mereka. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual produk-produk tersebut ke luar negeri. Nah, dan yang terakhir ialah transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produk yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Oke, itulah tadi beberapa manfaat yang dapat saya ambil. Sekarang kita akan memasuki faktor pendorong. Yang pertama ialah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi.
Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Negara yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi pastinya akan memiliki sistem dan mesin produksi berteknologi canggih dan memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Tentu hal ini akan menghemat biaya produksi dan juga efisiensi waktu. Yang kedua ialah ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional selanjutnya adalah adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara pastinya memiliki perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Karena itu, setiap negara memiliki variasi dalam memproduksi barang atau jasanya tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki negara masing-masing. Contohnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah pada sektor kelautan dan gas bumi. Tentu, hal ini akan sangat berpengaruh bagi perdagangan Indonesia ke luar negeri atau yang disebut sebagai ekspor. Nah, yang selanjutnya ialah belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Mengapa saya ambil poin ini? Karena tren dan gaya hidup juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sosial. Misalnya, ada orang yang menyukai produk fashion yang bermerek luar negeri daripada produk dalam negeri. Jika begitu, banyak orang yang memiliki tren serupa. Fashion tersebut akan menjadi kebutuhan dan dicari banyak orang. Karena itu, negara tersebut perlu mengimpor produk fashion tersebut dari luar negeri yang dimaksud. Yang selanjutnya ialah ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan. Salah satu faktor pendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional adalah ekspansi pasar dan perbesar keuntungan. Ketika membicarakan soal perdagangan, tentunya akan ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Nah, pastinya keuntungan menjadi tujuan risiko utama untuk negara melakukan perdagangan internasional. Jadi, banyak produsen mengambil risiko untuk memproduksi banyak barang untuk diimpor atau diekspor ke negara lain, agar namanya dikenal dan tentunya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir ialah plus minus produk yang dibuat suatu negara. Ada kalanya suatu negara melakukan produksi barang tertentu secara besar-besaran karena adanya faktor lain yang mendukung sehingga menimbulkan kelebihan produk. Tentu, menghindari kerugian dan kelebihan produk tersebut, para produsen di negara tersebut memilih untuk mengekspor barangnya ke sektor yang lebih luas, yaitu negara lain. Juga sebaliknya, jika suatu negara kekurangan produk karena beberapa faktor yang tidak mendukung produksi, tentu negara tersebut membutuhkan barang impor dari negara luar. Karena itu, plus minus produk dapat menjadi faktor yang mendorong perdagangan internasional. Itulah tadi beberapa penyebab terjadinya perekonomian internasional. Baik, kali ini hanya ini saja yang menjadi pembahasan kita. Thanks for watching. Sampai jumpa di channel berikutnya. See you, bye-bye.